Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Ya, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa dulu. Coba silakan dulu Pak. Persiapan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban. Raditu billahi rabban. Bil islami dinan. Bil islami dinan. Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma. Rabbi zidni ilma. Warzuqni fahma. Warzuqni fahma. Rabbi ishrah li sadri. Rabbi ishrah li sadri. Yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani. Wahlul 'uqdatam min lisani. Yafqahu qawli. Yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma. Rabbi zidni ilma. Warzuqni fahma. Warzuqni fahma. Amin. Amin. Ya, kita absen dulu untuk kelas 11 Aku juga pakai Akhil, Ayas, Rosi, Aik, Faris, Hasan, Maria, Ibrahim, Lutfi, Hadir. Kata, Dam, Alim, Hadir. Makan, Hadir, Fatih, Hadir, Haris, Hadir, Kawin, Hadir, Idris, Hadir, Krishna, Hadir, Ajib, Hadir, Rifai, Lan, Aki, Muda, Hadir, Rafa, Hadir, Rosid, Hadir, Ayu, Hadir, Tauhid, Hadir. Umat. Ya, oke, yang dihadir berarti dua ya, Mukhtar dan Rifai. Sebelum kita masuk ke kegiatan inti kita sebelumnya, mari kita saksikan dulu tayangan video berikut. Oke, saya ulangi ya. Silakan di Saya tidak bekerja. Kalau orang berkata sampai pagi, itu bisa begitu. Minta-minta apa itu? Saya minta sepeda. Kalau orang naik sepeda, pantai bekerja rendah. Jadi kalau saya begitu bekerja, saya udah tentu. Kalau ditanya anu murah, semua orang itu kurang 10. Tapi jiwanya 17 tahun. Tidak ada pilihan. Alasan tadi itu motivasi. Yang penting motivasi. Semangat saya itu datang atas
betul-betul tahu dalam masyarakat ini. Kalau masyarakat ini makmur, kalau itu saya setuju. Dia mohon, saya kira tidak ada gunanya Anda IQ dan tidak mengurus disiplin. Yang penting adalah Anda sehat, mau berkorban untuk masa depan yang cerah, dan Anda konsisten bekerja keras, berdisiplin. Saya bersyukur sejak saya naik sampai sekarang saya mampu antara ilmu ibadah dan kemudian ilmu pengetahuan dan teknologi. Saya bersyukur bisa menyelesaikan semua masalah-masalah yang ada. Masalah dan rasa orang sekitar ikut menikmati itu kisah yang diberikan oleh ayat saya. Jadilah yang cerdas, yang memberikan kehidupan kepada sekitar. Semoga bisa memberi motivasi bagi kalian untuk bisa tetap semangat untuk belajar, bisa lebih disiplin lagi dalam belajar. Dan berikutnya saya sampaikan dulu tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Jadi, tujuannya di sini ada 5 tujuan ini nanti kita selesaikan dalam 2 pertemuan ya. Jadi pertemuan sekarang dan pertemuan berikutnya ada 5 di situ. Jelas ya, itu bisa dibaca ya. Tujuan yang pertama yaitu peserta didik setelah melakukan diskusi tentang penerapan asas Bernoulli, peserta didik dapat mengusulkan rancangan alat yang menerapkan prinsip Bernoulli dengan benar. Jadi setelah diskusi kalian bisa menyampaikan atau mengusulkan rancangan alat yang berkaitan dengan prinsip Bernoulli. Kemudian yang kedua, melalui kegiatan aktivitas mencari informasi ya, literasi, baik itu lewat Google atau lewat YouTube dan sebagainya. Jadi di situ kalian nanti bisa peserta didik dapat membuat rancangan alat disinfektan sederhana dengan kreatif dan inovatif. Kemudian yang ketiga, setelah melakukan diskusi dengan sesama teman kelompok, peserta didik dapat membuat alat disinfektan sederhana dengan penuh tanggung jawab. Jadi itu tujuan ketiga. Kemudian tujuan keempat yaitu setelah alat disinfektan sederhana, setelah membuat alat disinfektan sederhana, peserta didik dapat mengkomunikasikan ya. Jadi nanti kalian mempresentasikan di depan kelas, gitu ya, menjelaskan bagaimana proses pembuatannya dan sebagainya, kemudian kendala-kendala dan sebagainya ya. Kemudian yang ketiga, kelima ya, terakhir, tujuan yang terakhir yaitu peserta didik setelah peserta didik dan guru melakukan uji coba dari produk yang sudah dihasilkan, peserta didik dapat mempresentasikan penerapan hukum hidrostatik dan Bernoulli melalui produk yang dihasilkan dengan kritis dan komunikatif. Jadi ada 5 tujuan itu yang harus kita capai dalam pembelajaran kali ini ya. Nah, jadi nanti ada 2 kali pertemuan ya harapannya, atau mungkin bisa lebih ya, karena ini membuat produk.
Berikutnya, langkah-langkah pembelajaran di dalam Project Based Learning, PJBL, Project Based Learning, yaitu antara lain yang pertama yaitu adanya proses mengajukan pertanyaan. Jadi nanti ada sebuah permasalahan, kemudian ada yang mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kemudian yang kedua, mendesain perencanaan produk. Kemudian ketiga, menyusun atau merencanakan jadwal. Kemudian keempat, melakukan pembuatan proyek sesuai jadwal. Jadi setelah kalian membuat jadwal, kemudian kalian mempraktekkan proses pembuatan produk secara berkelompok atau bisa juga secara individu kalau memungkinkan. Kalau memungkinkan bisa dilakukan secara individu. Kemudian berikutnya menyusun laporannya. Kemudian berikutnya mempresentasikan di depan kelas. Kemudian terakhir membuat kesimpulan secara bersama di dalam kelas. Ya, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Belum ada ya? Belum ada ya? Oke, kita lanjutkan. Ya, Bapak sajikan sebuah video. Silakan kalian amati ya. Silakan nanti kalian amati. Kemudian nanti kalian diskusikan dengan teman kelompoknya. Ya. Nah, silakan kalian cermati, kalian amati. Selamat datang di channel Guru IPA. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai tekanan hidrostatis. Kedalaman zat cair dan massa jenis zat cair mempengaruhi tekanan yang dihasilkan oleh zat cair atau disebut dengan tekanan hidrostatis. Semakin dalam zat cair, semakin besar tekanan yang dihasilkan. Semakin besar massa jenis zat cair, semakin besar pula tekanan yang dihasilkan. Pada bagian sebelumnya kita sudah memahami bahwa tekanan merupakan besarnya gaya persatuan luas permukaan tempat gaya itu bekerja. Secara matematis dirumuskan sebagai P sama dengan F dibagi A. Pada zat cair, gaya disebabkan oleh berat zat cair yang berada di atas benda, sehingga P sama dengan W dibagi A. Karena berat sama dengan massa dikali gravitasi, dan massa adalah massa jenis dikali volume. Volume adalah ketinggian dikali luas permukaan. Maka dapat ditulis bahwa E sama dengan rho dikali G dikali H dikali A dibagi A, atau P sama dengan rho dikali G dikali H, dengan P adalah tekanan dengan satuan Newton per meter persegi, dan M adalah massa benda dengan satuan kilogram, rho adalah massa jenis zat cair dengan satuan kilogram per meter kubik, G adalah percepatan gravitasi dengan satuan meter per second persegi, dan H adalah tinggi zat cair dengan satuan meter, dan V adalah volume dengan satuan meter kubik. Tekanan hidrostatis ini penting untuk diperhatikan dalam merancang berbagai struktur bangunan dalam pembangunan air, misalnya pembangunan bendungan untuk pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Selain PLTA, pada arsitek kapal selam juga memperhitungkan tekanan hidrostatis air laut, sehingga kapal selam mampu menyelam ke dasar laut dengan kedalaman ratusan meter tanpa mengalami kebocoran atau kerusakan akibat tekanan hidrostatis.
manusia hanya mampu menyelam hingga kedalaman kurang lebih 20 meter. Hal ini dikarenakan paru-paru manusia tidak dapat menahan tekanan yang besar atau lebih besar dari 240.000 Pascal. Terima kasih sudah menonton video ini. Ya, jadi itu tadi tayangan video tentang berkaitan dengan tekanan hidrostatik yang sudah kalian amati tadi. Dari pengamatan kalian, bagaimana sih konsep dari tekanan hidrostatik tadi? Coba mungkin salah satu ada yang mau coba menjelaskan. Silakan, Ibrahim coba. Ibrahim. Tekanan hidrostatik. Ya, jelaskan. Tekanan yang dialami sebuah benda ketika di dalam air di dalam zat air pada kedalaman. Oke. Jadi tekanan yang dilakukan oleh zat cair pada kedalaman tertentu gitu ya. Oke. Berikutnya mungkin yang lain ada lagi enggak? Ada yang beda mungkin pendapat ya? Tidak ada? Ada? Oke. Ya. Itu nanti dijadikan sebagai hipotesis awal ya. Ya, dari tayangan video tadi, kira-kira apa saja penerapan tekanan hidrostatik dalam kehidupan sehari-hari? Siapa yang akan mencoba menjawab? Tadi yang sudah ditanyakan di bagian akhir tadi aja ya. LTA. Yang lain, berdasarkan tayangan video tadi, masih ada, ya? Oke, kapal selam ya, benar ya. Kapal selam tadi ya, menerapkan prinsip dari tekanan hidrostatik sehingga ketika menyelam pada kedalaman tertentu, kapal selam masih aman, gitu ya, tidak mengalami kebocoran. Terus selain kapal selam, apa lagi? Manusia menyelam. Oke, terus apa lagi? Minyak di laut. Tambang minyak. Oke. Kalau kaitannya dengan ini tadi, tayangan video tadi. Ada lagi tadi disebutkan yaitu adanya dimanfaatkan dalam pembuatan dan bendungan tadi ya. Silakan tadi ditulis di buku masing-masing ya untuk konsep dari tekanan hidrostatik sendiri tadi. Kemudian tentang penerapan tekanan hidrostatik. Silakan dicatat di buku masing-masing. Nanti kita lanjutkan berikutnya yaitu sebentar ya. Ini kan tidak bisa langsung videonya muncul ya. Ya, kita lanjutkan yang berikutnya yaitu kita bahas tentang prinsip Bernoulli atau asas Bernoulli. Itu kaitannya dengan fluida dinamis ya, fluida yang bergerak. Sebelum kita membahas masuk ke dalam prinsip Bernoulli, Ustaz bagi kelompok dulu ya. Jadi kelompoknya saya Ustaz bagi sesuai dengan tempat duduk ya, karena sudah dibuat berkelompok ya. Jadi ada nanti berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya.
6 kelompok ya. Nah, untuk nama kelompok silakan mau pakai nomor ya, kelompok 1, 2, 3 sampai 6 atau boleh mau kalian kasih nama kelompok sendiri-sendiri gitu ya. Jadi silakan. Dan nanti di situ itu kalian sambil menyelesaikan LKPD yang sudah bagi tadi ya di awal. Silakan nanti di situ sambil dilengkapi, diselesaikan. Sudah jelas ya. Kelompoknya silakan untuk kelompok itu bekerja sama ya. Diskusikan apa yang perlu didiskusikan, jangan diam saja ya. Kalau nggak tahu bisa tanya dengan teman yang lebih paham. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjutkan? Untuk pembagian kelompoknya mungkin ada yang ingin pindah kelompok atau bagaimana, sudah sesuai? Ya, sesuai ya, tidak apa-apa ya. Silakan bekerja sama ya, meskipun mungkin sebelumnya tidak dalam satu kelompok yang sama gitu ya. Silakan ya, karena sudah berkelompok, kalian silakan berdiskusi berkaitan dengan penerapan ya, tekanan hidrostatik, kemudian penerapan prinsip Bernoulli ya. Jadi ada dua ya, penerapan tekanan hidrostatik dan penerapan prinsip Bernoulli. Silakan kalian diskusikan, kemudian kalian catat ya, kalian tulis apa saja penerapan-penerapannya yang berkaitan dengan tekanan hidrostatik dan berkaitan dengan prinsip Bernoulli. Bisa mungkin kalian dapat informasinya dari buku-buku referensi yang sudah kalian miliki, gitu ya. Atau bisa juga, cuman kalian di sini tidak bisa, tidak boleh bawa HP, jadi tidak bisa mengakses internet secara bebas, gitu ya. Ya silakan didiskusikan di kelompok, ya. Sambil diskusi dari walaupun. Bisa dipahami untuk kegiatan kali ini? Bisa ya? Silakan berdiskusi ya. Berdiskusi di kelompoknya masing-masing. Diskusikan tentang penerapan tekanan hidrostatik dan penerapan prinsip Bernoulli. Jadi nanti di situ kalian ada tulis ya, semuanya ditulis. Baru nanti setelah ini ada sesi pemaparan ya, mungkin perwakilan dari 1 atau 2 kelompok gitu ya, untuk memaparkan terkait dengan contoh-contoh penerapan tekanan hidrostatik dan Bernoulli. Mungkin yang tadi bisa ditulis itu tadi yang sudah ada ya, untuk penerapan tekanan hidrostatik tadi ya, ada beberapa tadi. Ya temennya yang ketiduran jangan lupa dibangunkan ya, supaya bisa mengikuti pembelajaran. Diskusi ya, ngomong ya, silakan. Silakan siapa ya yang sudah menemukan dan
2A air ya, kanan tiga dan Ya, selesai belum diskusinya? Oke, 3 menit lagi ya selesai. Ya, silakan. Makanya dipercepat. Ya, kalau kalian bisa mengaksesnya bisa lebih cepat ya. Iya. OLED-nya masih dipakai untuk proses ini berkaitan dengan asesmen gitu ya. Asesmen nasional itu jadi sementara kita sebelah saja dulu. Ya, manfaatkan lagi. Ini masih jenis juga, dia-nya aplikasi beda ya, tekanan beda. Ini dengan beda. Diskusikan ya. Oh ya, ini fokus diskusinya kayak gitu ya. Oke. Menyelesaikan LKPD-nya nanti atau menyesuaikan kalau di situ aja di LKPD-nya ada disuruh menentukan contoh penerapan ya silakan ya. Gitu ya. Ini nanti nggak apa-apa dilanjutkan, nggak apa-apa. Dilanjut di kamar kan boleh karena ini nggak satu pertemuan selesai dah, gitu ya. Fokus dulu kan ini tadi yang ditugaskan yaitu mendiskusikan contoh penerapan tekanan listrik dan prinsip memori Indonesia ya. Jelas ya? Ngomongnya ya. Sudah nunggu kan? Fokus dari tadi yang saya sampaikan itu mencari atau mendiskusikan tentang penerapan tekanan statik dan prinsip memori. Fokus itu dulu cari. Saya kira lebih cenderung ke kapal terbang. Karena kalau kapal mengambang namanya pesawat. Kapal terbang. Terbang. Berita terbang.
Ini pada penerapan sudah selesai ya? Sudah? Sudah belum? Kelompok 1 sudah belum? Sudah lakukan belum? Kelompok 2? Masih belum? Kelompok 3? Sudah dipakai? Sudah belum? Belum? Kelompok 4? Belum, terakhir? Ya, Mas Kurang. Kelompok 5. Ayo. Sudah belum ya? Masih belum. Kelompok 6 terakhir? Sudah. Masih kurang. Ya agak dipercepat ya, jangan terlalu lama di menentukan penerapan ini ya. Kemarin kan sudah dijelaskan, belum bisa diberitahu beberapa contoh penerapannya. Coba kita lihat lagi ya. Sudah Haris. Belum. Silakan diskusikan ya. Jauh kita dulu. Ya. Ada yang itu contohnya. Sudah selesai ngomongnya? Belum baik. Ngomong berapa coba lihat. Kemudian kelompok 6 sudah? Karena tadi katanya belum lengkap mana? Yang sudah ditulis apa saja? Coba jangan diem aja ya. Jadi disusulkan sama teman-temannya ya. Sudah dapat berapa? Contoh penerapannya. Yang belum lihat. Ya? Yang belum tanya belum. Belum. Sudah. Mana? Hasilnya. Ada berapa? Mau kayaknya.
Dan saya juga kan. Oh, saya nggak apa-apa ya. Nanti ditulis yang rapi ya. Yang lebih jelas. Ya, oke. Ya. Ya, silakan coba sudah ya. Berapapun hasilnya, hasil diskusinya, hasil pencarian informasinya, coba perwakilan dari kelompok silakan menyampaikan apa saja sih penerapan prinsip Bernoulli dan penerapan tekanan hidrostatik gitu ya. Silakan kelompok siapa yang mau menyampaikan? Mau menyampaikan tentang penerapannya? Ada enggak? Kalau tidak ada ditunjuk berarti ya. Kelompoknya kelompok 2 silakan. Berarti oh no, oh no, oh no, maksud siapa ya maksud? Tetap oh nyalinya yang nulis bisa tadi. Ayah, apa? Kalau masih di kali. Bapaknya Ibrahim silakan. Bapaknya Ibrahim juga. Ya, silakan disampaikan. Yang lain berarti memperhatikan ya. Silakan berdiri ya, jadi depan perwakilan saya ya, disampaikan ya. Tadi yang sudah kalian tulis. Yang mana penerapan prinsip Penerapan tekanan hidrostatik dan penerapan prinsip tidak prinsip Bernoulli saja berarti ya. Yang tekanan hidrostatik yang sudah di sebelumnya ya. Iya langsung silakan. Jadi untuk penerapan tekanan hidrostatik dan dijelaskan dalam video tadi yaitu contohnya adalah dalam penerapan kapal selam. Jadi arsitek bisa memperkirakan berapa ketahanan dinding yang bisa ditahan oleh kedalaman kapal selam. Kemudian pembuatan bendungan atau waduk dan penyelaman manusia untuk kedalaman maksimal 20 meter di bawah permukaan laut. Kemudian untuk prinsip Bernoulli itu perubahan tekanan dalam fluida mengalir dipengaruhi oleh perubahan kecepatan alirannya. Untuk penerapan asas Bernoulli ada beberapa aspek yang telah diterapkan oleh manusia. Yang pertama adalah dalam penerapan daya angkat pesawat terbang. Hal ini digunakan dalam arsitektur, dalam pembangunan pesawat terbang. Maka kalau kita saksikan, kita lihat prinsip Bernoulli yang dapat menjelaskan mengapa sayap pesawat terbang menghasilkan daya angkat ke atas. Karena udara yang meluncur di atas bagian atas pesawat, di atas bagian sayap. Jadi kan kalau pesawat ada sayapnya, maka udara yang meluncur di atas sayapnya harus melengkung biar pesawatnya bisa naik ke atas. Udara yang meluncur di atas bagian atas sayap yang melengkung harus menempuh jarak yang lebih jauh. Jarak yang lebih jauh daripada udara yang meluncur di bawah sayap. Makanya pesawat yang berat
harus terbuat dari aluminium dan mengakibatkan di sayap itu ada kayak yang nahan angin biar udara yang di bawah bisa mengangkat pesawat ke atas. Oleh karena itu udara di atas sayap meluncur lebih cepat. Kecepatan yang terus bertambah mengakibatkan tekanan udara di atas sayap menjadi lebih rendah sehingga pesawat dapat terbang. Kemudian penerapan yang penting kedua diterapkan dalam bidang kedokteran. Di bidang kedokteran ada penyakit yaitu TIA, Persistent Ischemic Attack, yaitu adalah aliran darah ke otak yang berhenti sebentar. Hal ini disebabkan dengan adanya pencurian subkelapian. Orang yang menderita penyakit ini mengalami gejala seperti pusing, pandangannya berbayang-bayang, sakit kepala dan lemah pada tangkai dan lengannya. Maka penerapan prinsip Bernoulli ini dapat menyelesaikan penyakit ini, dapat menjelaskan di mana letak penyempitan pembuluh darah yang menggumpal sehingga kecepatan darah yang lebih tinggi pada sisi tersebut akan bisa dibenarkan dan diobati. Ini cukup dua yang dapat kami temukan, yaitu penerapan dalam bidang pesawat terbang dan bidang kedokteran. Cukup ini dari kelompok kami, mohon maaf atas segala kekurangan. Oke, terima kasih. Ya, itu pemaparan dari kelompoknya Ibu Lim ya. Untuk berikutnya silakan kelompoknya sudah belum? Kemudian kelompoknya silakan, siapa yang mau muncul? Iya, silakan. Oke, silakan kelompoknya Matiar. Tinggal dibacakan aja ya. Kan sudah didiskusikan lagi di kelompok kan tinggal baca. Ada Mas. Apa? Ada Mas. Tidak usah bawa ke depan, kadang sudah ditulis. Dari penerapan lidah dan prinsip Bernoulli. Yang pertama PLTA dan menggunakan untuk menggerakkan mesin yang menghasilkan energi listrik dan bendungan untuk menahan daya tarik air agar tidak dibakar. Dan pengeboran minyak di laut agar dinding-dinding pengeboran tidak bocor dan minyak terjaga, membutuhkan prinsip lidah. Penerapan prinsip Bernoulli yaitu
Yang menyatakan bahwa kalau satu aliran berita banyak tempat berita dan bukan turunan kanan pada aliran tersebut. Kedepannya ada pesawat terbang yang sudah dijelaskan oleh Zuhir tadi. Dan contoh lainnya alat venturimeter yang mengukur laju kecepatan aliran fluida. Mungkin sekian, jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya tadi dari kelompoknya Matiar ya. Ada kasat lagi ya. Lagi kelompok. Ada Pak? Tidak Pak. Siapa? Yang mau menyampaikan depan hasil hasilnya. Ada? Kelompok satu. Silakan kelompoknya Pak Syegan juga. Sudah belum tidak? Ditulis. Masih ditulis. Jadi coba kalian perhatikan di depan itu. Jadi tadi yang sudah dipaparkan oleh Ibrahim bahwa penerapan Bernoulli ada tentang kaitannya dengan pesawat ya, sayap pesawat, kenapa dia bisa terbang dan bisa turun nantinya itu berkaitan dengan Bernoulli ya, asas Bernoulli, prinsip Bernoulli. Kemudian di bidang kedokteran tadi terkait dengan aliran darah ya, aliran darah yang di otak mengalami pemberhentian sementara dan sebagainya. Kemudian dari kelompok 2 tadi oleh bagian kelompoknya bagian dipaparkan oleh pakai ya. Jadi ada contoh ada PLTA, kemudian ada pesawat seperti Ibrahim, kemudian ada alat venturimeter ya. Dan selain itu penerapan Bernoulli itu bisa juga bisa diterapkan pada ya dari papan tulis itu di layar itu ada penyemprot parfum ya. Mungkin ya kalian yang sering pakai parfum ya. Jadi prinsip kerja dari penyemprot parfum itu berdasarkan dari prinsip Bernoulli, memakai prinsip Bernoulli. Kemudian ada tangki berlubang atau Orry-Shelley, itu juga bagian dari contoh penerapan Bernoulli. Kemudian ketika kalian nyiram tanaman pakai selang gitu ya, kadang untuk tanaman yang agak jauh mesti ada perlakuan khusus terhadap selangnya gitu ya. Misalkan ditekan gitu, dipencet supaya bisa lebih jauh ya, dan sebagainya. Kemudian ada juga sayap pesawat sudah tadi ya. Kemudian berikutnya ada pompa disinfektan ya. Pompa disinfektan atau pompa obat-obatan yang sering dipakai oleh petani gitu ya. Kan ada ya pompa apa istilahnya? Pompa pestisida gitu ya. Jadi itulah penerapan dari Bernoulli, prinsip Bernoulli. Dan kemudian penerapan tekanan dosa tadi sudah ya di sebelumnya, yaitu ada di kapal selam, kemudian
kemudian ada bendungan. Kenapa kok bagian bendungan itu yang bagian bawah dibuat lebih lebar, kan? Supaya bisa menahan tekanan seperti yang disampaikan oleh Ibrahim di awal tadi, bahwa tekanan hidrostatik itu berkaitan dengan kedalaman, kan? Semakin dalam tekanan hidrostatiknya semakin besar, maka itu bendungan yang bisa menahan lebih besar, maka bagian bawah dibuat lebih besar. Coba kalian saksikan ini pada tayangan video. Oke. Ya, sebenarnya mau Ustaz suruh kalian nyari sendiri di internet, cuma akses internet kalian agak Terbatas. bebas gitu ya. Maka saya sarankan bisa ya. Sudah benar ya. Kalau di slideshow ini kemudian diklik itu nggak langsung muncul ya. Ada yang tahu? Apa harus Ini pakai taulet. dulu ya? Jadi kan belum? Ini. Oh, bukan ini, bukan ini iklan itu ya. Beberapa PPKM darurat Jawa dan Bali selama pekan tidak serta bergerak angka penularan kasus COVID-19 secara signifikan. Masih terus angka 40 kasus per hari. Jelas ya yang belakang ya? Oh ya jelas. Suaranya Sedangkan kasus harian COVID-19 mengalami penurunan menjadi 38.325 kasus. Sehingga total kasus COVID-19 di Indonesia menjadi 2.940.028 kasus. Sementara pasien sembuh bertambah 29.791 kasus dan pasien meninggal bertambah 1.280 kasus. Temannya dibangunkan ya? 5 daerah dengan kasus positif COVID-19 tertinggi yakni Jawa Barat 6.928 kasus, DKI Jakarta 6.213 kasus, Jawa Timur 5.664 kasus, Jawa Tengah 3.423 kasus, dan Banten 2.865 kasus. Masih tingginya penularan di masyarakat memicu rasio keterisian rumah sakit rujukan COVID-19 di 3 daerah nyaris penuh. Masih terlihatnya tren penambahan kasus yang masuk ke rumah sakit di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Bali, dan Jawa Timur. Sedangkan berdasarkan evaluasi cakupan vaksinasi, ditemukan bahwa daerah yang perlu ditingkatkan vaksinasinya yaitu Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Banten. Banyaknya warga yang terpapar COVID-19 salah satunya ditengarai akibat varian baru virus corona. Di Jawa dan Bali saja ditemukan sedikitnya 661 kasus varian COVID-19. Tentunya kenaikan ini tidak terlepas dari fakta bahwa varian of concern atau berbagai varian COVID-19 saat ini telah masuk ke Indonesia, khususnya varian Delta yang telah mencapai 661 kasus di Pulau Jawa Bali. Dengan tingginya kasus saat ini, pemerintah berusaha maksimal dalam melakukan pengetatan dengan membatasi mobilitas, meningkatkan kapasitas rumah sakit, menyediakan obat-obatan dan alat kesehatan. Masih tingginya kasus COVID-19 membuat tenaga kesehatan kewalahan dalam merawat pasien COVID-19. Di Jawa Timur, dokter pribadi dan terpaksa berdialog dengan para tenaga kesehatan yang bertugas menangani pasien COVID-19 di RSUD Sutomo. Dalam virtual, para dokter dan perawat di RSUD Sutomo menyampaikan keluhannya dalam menangani pasien COVID-19 selama ini. Salah satunya, minimnya jumlah tenaga kesehatan, baik perawat maupun dokter. Ingin menyampaikan bahwa teman-teman bersama kami akan sampaikan ini adalah sosialisasi terutama kami dari dalam mereka juga harus bekerja ekstra memberikan layanan terbaiknya. Dalam kondisi seperti inilah maka kami hadir Bapak Idam, Pak Manto, Bapak Radula, Bapak Bajang, Bapak Minta, Pak Sejak, Bapak Asminda, Sekretari, kami hadir untuk kita bersama dan memastikan kepada mereka para nakes bahwa kami berkeliling dengan tugas keras yang
akan bisa berakhir jika tak ada kesadaran dari masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Sekitar apapun pembatasan aktivitas tidak akan ada artinya jika kita masih tetap abai dan menganggap remeh virus corona. Tim Liputan, Kompas TV. Dari tayangan video tadi ataupun informasi yang sudah pernah kalian peroleh ya selama ini, sudah hampir berapa tahun pandemi? Dua lebih. Ya, jadi mengatasi atau mencegah supaya kita tidak terkena dan sebagainya. Silakan. Penyemprotan disinfektan. Terus apa lagi? Dari itu Vaksin. ya. Apa? Tadi vaksin. Vaksin. Terus apa lagi? Dari PJJ disinfektan tadi ya. Terus vaksin tadi ya, vaksin. Terus apa lagi? PJJ. Baik ya, apa ya? Berkaitan dengan jarak ya. Jaga jarak gitu ya. 5M. Terus apa lagi? 5M. Oh, 5M. 5M. Apa saja? Menjaga jarak, memakai masker, menjadi kerumunan, mencuci tangan, memakan. Mungkin ada lagi yang lain mau berpendapat terkait dengan ini ya, permasalahan kita ya saat ini ya, permasalahan kita ya seluruh dunia ya, hampir seluruh dunia mengalami wabah virus ini. Untuk menanganinya ada tadi disebutkan ada memakai artinya penyemprotan disinfektan, kemudian ada dengan penyuntikan vaksin, kemudian ada dengan cara jaga jarak ini masuk 5M ini tadi ya. 5M yaitu apa tadi? Jaga jarak, memakai masker, kemudian menghindari kerumunan, mencuci tangan, apa ya? Dari beberapa cara untuk proses pencegahan ini atau penanggulangan terkait dengan virus, kira-kira apa yang bisa dikaitkan dengan materi belajar kita kali ini tentang fluida, disinfektan bisa ya, kemudian vaksin bisa ya, cairan ya vaksin. Oke. Terus apa lagi? Cuci tangan tadi ya. Oke. Terus ada lagi? Nyawa terbang. Oh sudah ya sudah. Oke. Dari ketiga ini kira-kira yang bisa dilakukan yang mana? Semuanya. Enggak, kita ini tadi kan tujuan di awal tadi kan untuk membuat sebuah project gitu kan. Kalian menghasilkan produk. Kalau membuat vaksin mungkin nggak kalian? Untuk saat ini ya. Bisa ya. Karena kalian belum ahli di situ gitu. Itu ya. Kemudian apa? Cuci tangan bisa ya? Cuci tangan bisa, tapi ini tidak ya. Dan semua cuci tangan bukan problem. Berarti yang bisa kalian lakukan yang ini ya. Ini bisa ya. Yaitu membuat disinfektan. Ya. Di internet atau YouTube dan sebagainya itu banyak sekali informasi berkaitan dengan cara membuat disinfektan gitu ya. Kemudian selain membuat disinfektan, berarti kalian diharapkan bisa juga membuat tempatnya ya.
nanti tempatnya untuk menyemprotkan. Nanti kan disebutkan oleh teman kalian Akil, yaitu adanya penyemprotan disinfektan. Ini kan disemprot ya, bukan disiramkan segitu, enggak kan? Disemprotkan kan? Nah maka kalian diharapkan bisa membuat pertama membuat disinfektannya itu dengan campuran-campuran bahannya nanti bisa kalian cari informasinya di internet ya. Kemudian kalian juga diharapkan bisa merancang sebuah alat penyemprotnya yang bisa dipakai untuk menyemprotkannya. Tetapi kalau nanti seandainya terpaksanya kalian bisa membuatnya, ya berarti setidaknya kalian punya alternatif tempat yang kira-kira bisa dipakai ya, bisa dipakai untuk menyemprotkan. Alternatif tempat maksudnya kalian cuma memanfaatkannya berarti ya, bukan menghasilkan ya. Tetapi kalau bisa diharapkan kalian bisa membuat, mendesain sendiri. Bisa dipahami? Ya. Nah, jadi tugas kali ini kalian itu diminta untuk membuat rancangannya dulu ya. Silakan ya. Coba ditulis dulu ya di buku biar tidak lupa. Mungkin satu aja ditulis, yaitu membuat merancang ya, merancang bagaimana proses pembuatan disinfektan ya. Jadi merancang ya. Merancang pembuatan disinfektan. Silakan ini dibuat ya, dibuat rancangannya di situ. Kira-kira apa saja gitu ya, cara membuat, kira-kira bahan-bahannya apa saja yang diperlukan, itu nanti silakan dituangkan di rancangannya. Bisa dipahami? Bisa. Kemudian yang kedua, silakan kalian membuat desain dari alat penyemprotnya ya, alat yang disinfektan ini ya, alat penyemprotnya. Silakan dibuat desainnya, berarti apa? Digambarkan ya. Silakan digambarkan, dibuat desainnya. Kemudian dituliskan langkah-langkah cara membuat pembuatan disinfektannya itu ya. Kemudian ini dulu ya, silakan dirancang silakan. Dengan cara mungkin kalian mencari informasi di internet ya. Nah, untuk internetnya mungkin internet ya. Bisa. Mulainya belum bisa ya. Mungkin di sini aja berarti mungkin perwakilan satu kelompok aja dulu siapa? Ya, yang mau nyoba nyari informasi berkaitan dengan cara membuat disinfektan, silakan. Oke, silakan Akil. Ya, masuk sini. Silakan nyari informasi berkaitan dengan cara membuat disinfektan. Silakan, masuk, tidak apa-apa. Ya karena kita terbatas ya untuk mengakses internet, maka perwakilan aja dulu karena di sini hanya ada satu komputer. Nah yang lain nanti bisa memperhatikan ya, karena ini kan ditampilkan di layar, untuk nanti yang lain bisa memperhatikan. Atau mungkin nanti kelompok yang lain mau nyari referensi yang lain juga boleh nanti ya. Gantian ya. Yang lain perhatikan dulu. Baik. Mana yang pakai las? Lebih aman dari rumah. Pesan GoFood sekarang pakai promo kulineran. Buat kamu yang selalu aktif,
bagaimana sensornya akan lebih dari habis untuk saya bukan sangat tidak sudah selesai. Oke. Kemudian kalian nanti ya tentukan judul proyek kalian ya. Tentukan sendiri ya kelompok ya. MOM. Saya adalah pokoknya dengan bapak kurang tidak Dani. Saya gunakan pipa bekas yang ada di rumah, inci dan setengah inci. Untuk setengah intinya saya gunakan untuk bagian buat pemumpanya, dan yang satu incinya saya gunakan untuk tabungnya. Pada pipa satu incinya saya beri, satu ujungnya saya beri penutup ini gunanya untuk agar buatnya tidak mudah goyang dan tidak merusak mesinnya nanti jika dipompa, karena nanti bagian ujungnya akan paling sering terjadi gesekan dengan tabungnya. Saya pasang karena ukurannya terlalu besar, saya pasang dengan membedah mengangkatnya. Saya itu saya buatkan Kira-kira bisa nggak ini? tampung ujung buat dan ujung tabungnya menggunakan pipa yang diluruskan. Ya kalau hanya frame, mau pakai yang ini atau yang lain? Pipa sisi Dengan melihat ini, ujung ini kira-kira agar bisa biasa. wujudkan apa enggak? Kalau sekiranya Yang tidak bisa bisa, ya cari menggunakan referensi yang lain. Mungkin untuk yang lain ya, tidak harus yang ini. Jadi lebih lurus, tidak salah. Saya suaranya cekan. Yang saya terangkan. Nanti mungkin berarti di yang punya ada yang punya laptop enggak? Ada yang punya laptop di kelas ini? Jadi cuma satu. Di bagian yang lalu saya menggunakan dalam bekas lengkap dengan pompa manualnya untuk videonya dapat. Tapi Nanti mungkin bisa izin ya, izin ke madrasah untuk bisa. untuk pompanya saya gunakan bekas pompa dari internal. Saya ambil bagian pompa dengan motornya dapat. Pompa ini tidak bisa di bagian atas, jadi saya lepaskan saja. Pompa ini akan saya pasang di bagian tutup gereja dengan membuatkan dudukan atau menyambung antara pompa dengan tutup gereja. Usahakan jarak pompa dengan cairan dan seterusnya sedekat agar buat pompa tidak terlalu besar saat mengangkat cairan, sehingga semburan cairannya dapat lebih kencang. Ya, cukup dulu untuk kelompoknya Ibrahim ya, mungkin silakan dipikirkan desainnya ya, mau yang seperti apa yang sudah ditayangkan atau desain yang lain. Oh ya lupa, ini tadi belum nyari ya cara membuat desain tanya ya, tapi baru desainnya ya. Ya juga perhatikan tayangan berikut. Ya. Silakan diamati. Untuk sementara mungkin bisa pakai Assalamualaikum warahmatullahi desain wabarakatuh. penyerap Saya yang ini ya. Fatima Ibadatullah, siswi kelas 11 MIPA 5 dari SMA Negeri 1 Wonosobo. Saya akan memberikan gambaran cara Silakan dicatat ya. Mungkin bisa pakai yang ini dulu aja. Kemudian nanti kalau ingin dirubah, kelihatan ya. Nggak ngomong dari tadi ya. Layan. Ya.
Siswi kelas 11 Palembang dari SMA Saya akan memberikan tutorial cara mengatur disinfektan dengan ramah komputer. Katanya, bahannya adalah sebagai sambil jadi gambar nanti ya untuk desainnya, atau nanti bisa juga kalian ubah ya, tidak harus yang seperti ini ya. Nanti sepulang sekolah kalian cari referensi-referensi lain gitu ya. Ini hanya sebagai gambaran awal aja ya, supaya kalian tidak kebingungan nanti ya. Buat apa ini mas? Apa namanya tadi? Ya kalau pakai ini kemungkinan bisa ya kalian ya. Cukup membeli kuralonnya ya berarti ya. Dan nanti selama proses pembuatannya kalian buat videonya ya, direkam. Oke, siap. Bisa minta tolong murobi kalian nanti ya. Kalau ada minta tolong ya, jadi untuk direkam pakai HP gitu. Bisa ya. Jadi nanti direkam dari awal proses membuatnya tadi ya. Mungkin diberi kata-kata di awal ya, mau buat apa ya, videonya judulnya apa ya, sambil dijelaskan ya, jangan cuma diam aja ya, jangan cuma merangkai saja tapi sambil dijelaskan, dijelaskan. Desainnya ini berarti mirip dengan tuh penyemprot nyamuk, obat nyamuk. Pernah lihat? Ya, modelnya seperti itu ya. Atau bisa kalian membuat seperti yang penyemprot disinfektan, penyemprot pestisida itu ya. Panas bos. Ya, untuk disinfektan ini diperuntukkan untuk ya? Ketika bambu didorong, udara mengalir dengan kecepatan tinggi sehingga area pipa bertekanan lebih rendah dari sekitarnya. Karena itu, cairan di botol bergerak ke tekanan yang lebih rendah. Lalu, cairan akan terdorong. Ya, kurang lebih desainnya seperti ini. Mungkin sebagai gambaran awal silakan kalian gambar itu kan, kalian desainnya seperti ini. Ya, alat dan bahannya tadi silakan dicatat. Kemudian kalau ingin model yang lain, berarti silakan kalian coba cari yang lain ya, mengakses internet tadi ya. Mungkin bisa izin ke pesantren gitu ya. Proses atau izin ke madrasah gitu ya. Ya silakan. Penting bisa nyemprot. Yang penting bisa nyemprot, tetapi ada kaitannya dengan tadi prinsip berdoa tadi gitu ya. Bisa dipahami ya. Silakan tadi untuk perancangannya dibuat belum? Sudah dibuat? Kemudian yang tadi yang satunya belum ya. Yang satunya yaitu tentang cara pembuatan disinfektan tadi yang belum. Ini saya tunjukkan salah satu
contoh cara membuat disinfektan ya, membuat cairannya, komposisinya apa saja ya. Kenapa ini? Informasi seputar vaksin COVID-19 diunggah. Coba yang temannya yang udah di ini salah satu contoh ya, tidak harus sama persisnya ini. Silakan cari referensi yang lain juga bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam agromedis. Mari kita lihat. Berikut adalah bahan dan alat yang diperlukan untuk membuat cairan disinfektan. Yang pertama adalah cairan disinfektan. Bahannya apa Yang saja? kedua adalah cairan pemutih baju. Yang ketiga adalah cairan pembersih lantai. Sedangkan alat yang digunakan untuk mengaplikasikan cairan disinfektan adalah kain lap, botol semprot, gayung, dan ember. Untuk cairan disinfektan yang menggunakan larutan pemutih baju, kita gunakan takaran 30 ml larutan pemutih baju dengan 1 liter air. Untuk mudahnya ditakar dengan tutup botol sebanyak 4 tutup botol ini. Habis ini nanti berkelompok ditunjuk untuk memaparkan hasil rancangannya. Silakan ya. Sambil ditulis dulu ya. Meskipun nanti mungkin rancangannya mau dibuat rata, bisa diisikan ke botol semprot atau diaplikasikan dengan kain lap. Caranya dengan mencelupkan kain lap sampai basah, kemudian agak diperas dan dilapkan ke permukaan perabotan rumah dalam keadaan basah. Biarkan sampai mengering. Untuk yang botol semprot, masukkan ke dalam botol semprot. Kemudian semprotkan ke seluruh permukaan perabotan di rumah kita. Biarkan sampai mengering sendiri. Selanjutnya pembuatan cairan disinfektan dengan pembersih lantai. Takaran yang kita gunakan adalah 30 ml pembersih lantai dengan 1 liter air. Untuk mudahnya gunakan tutup botol untuk menakar sebanyak 3 tutup botol. Pastikan tercampur rata, baru kemudian digunakan dengan kain lap atau botol semprot. Untuk pembuatan desinfektan yang ketiga yaitu kita menggunakan antiseptik. Kita membutuhkan 50 ml untuk 1 liter air. Kita tutupkan takaran dengan tutup botol 2,5 tutup botol. Setelah kita tuang, kita pastikan untuk tercampur rata. Untuk pembuatan desinfektan yang keempat, kita butuhkan pembersih lantai. Untuk ukurannya, kita butuh 30 ml untuk 1 liter air. Kita butuh 2 tutup botol. Kita pastikan tercampur rata baru kita pakai. Bagaimana? Cukup mudah kan?
Segera lakukan. Selamatkan keluarga Anda dan lingkungan Anda. Salam agromedis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, dari tayangan tadi sudah ada gambaran ya, kira-kira cara membuatnya bagaimana. Silakan perwakilan kelompok untuk memaparkan judul proyeknya ya. Proyek kali ini itu apa ya? Kelompok masing-masing ya, silakan. Judulnya ya, nama proyeknya apa, silakan. Kemudian desain proyeknya, gambarnya. Kalau desain proyeknya berarti gambar dari alat penyemprotnya ya, silakan gambar. Mau buat yang seperti apa? Karena nanti dalam perkembangannya bisa saja diperbaiki, diubah, tidak harus seperti yang sudah sekarang disampaikan ya. Jadi sekarang yang penting sudah punya gambaran dulu mau buat apa gitu. Kalau di dalam perjalanannya ternyata perlu ada perubahan, ya silakan. Ada apa? Selama masih ada kaitannya. Ya, coba kelompok yang sudah siapa? Judul proyeknya apa? Kemudian desainnya seperti apa disampaikan. Sudah, kelompoknya Idris, silakan ya. Silakan. Di situ boleh ya, berdiri tapi ya coba berdiri. Disampaikan coba silakan. Belum selesai. Yang sudah kelompoknya. Yang sudah menentukan judul proyeknya. Kelompoknya Brain sudah. Coba kelompok 6 judulnya apa, coba disampaikan. Iya, buatnya nanti cairannya sama alat pompanya. Ya. Ya, jadi nanti yang dibuat itu adalah cairannya ya, cairan disinfektannya, kemudian alat penyemprotnya. Oh, gitu. Yang dibuat. Silakan. Untuk yang saat ini menyampaikan dulu judulnya, judul proyeknya apa, kemudian desain alatnya seperti apa gitu. Silakan. Kelompok siapa yang sudah? Ayo akan dipercepat ya. Waktunya sudah habis. Bagi yang sudah tadi ada pelajaran dari ya. Ayo silakan coba sama kelompoknya. Ya, desainnya ya gambarnya saya kasih dulu gambar dari alatnya.
Masih bingung menentukan judulnya? Sementara cek dulu dan apa ya. Dan nanti mungkin bisa silakan kelompoknya Iqbadian akan disampaikan oleh Oke, silakan ya. Judulnya apa? Judulnya COVID-19. Terus Terus untuk bahan pembersih lantai atau pembersih baju dan air. oh, enggak usah, itu enggak usah. Jadi judulnya sudah, kemudian desainnya. Desainnya gambarnya, tunjukkan kecil. Ini apa? Kecil apa? Kelihatan ya? Sudah dibuat ya? Sudah dibuat. Oh ya. Untuk judulnya tadi kan cuma plus COVID gitu ya. Coba mungkin ada kata-kata yang berkaitan dengan produk yang mau dihasilkan ya. Nanti diperbaiki gitu ya. Coba kelompok yang lain silakan. Oke, silakan Zaidan. Kelompoknya Zaidan, kelompok 6. Judulnya sama desainnya saja dulu ya. Judulnya apa? Desainnya seperti apa? memberantas corona dengan alat disinfektan sederhana. Iya, oke. Terus desainnya sudah digambar ya? Sudah. Ada apa nanti diperbaiki ya? Sudah ya. Ini yang untuk luarnya nanti dalamnya Lumayan jelek ini, enggak apa-apa. Bahannya apa itu kok bentuknya seperti itu? ini kan sih peralon. Oh, peralon ya. Nanti bentuknya itu keliru berarti ya. Ya nanti diperbaiki. Kalau peralon kan enggak seperti itu ya. Gitu ya. Oke, kelompok yang lain. Yang sudah menentukan judulnya. Oh, judulnya sudah bagus sekali kelompoknya sudah ya. Cuma desainnya yang masih agak perlu diperbaiki. Yang lain? Ada? Tidak ada? Belum? Oh ya sudah. Untuk yang lain nanti bisa dilaporkan secara apa ya? Secara kelompok individu, tapi di luar pembelajaran ya. Nanti bisa di kantor gitu ya. Supaya ada kalau ada yang perlu diperbaiki bisa diperbaiki ya terkait dengan judul dan desainnya. Ya, jadi kita tegaskan lagi bahwa untuk pembelajaran kali ini itu kalian diharapkan bisa menghasilkan sebuah produk ya. Produk yaitu berupa yang satu cairan disinfektan, yang kedua berupa alat penyemprotnya, gitu ya. Jadi ada dua berarti ya, cairan disinfektan, kemudian yang kedua yaitu alat penyemprotnya. Kemudian berkaitan dengan referensi-referensi yang kalian perlukan, mungkin nanti kalian bisa minta izin untuk mengakses internet ya. Mungkin bisa izin ke pesantren atau izin ke madrasah ya. Karena untuk saat ini pemakaian lab untuk fokus ke yang lain sehingga Ustaz tidak bisa membawa kalian ke lab. Ya. Ada yang mau ditanyakan berkaitan dengan proyek yang harus kalian kerjakan? Untuk pengerjaannya kelompok, tetapi boleh individu ya. Kalau kalian merasa yakin sendirian boleh, bisa ya silakan, bisa dikerjakan, gitu ya. Bisa dipahami ya. Ya, oke, mungkin salah satu dari kalian perwakilan untuk membuat refleksi atau kesimpulan sementara pada pembelajaran hari ini. Silakan siapa? Membuat kesimpulan. Coba
Haris ya, Haris. Haris silakan berdiri. Silakan membuat refleksi dari kegiatan pembelajaran kita hari ini dari awal sampai sekarang gitu ya. Kira-kira yang bisa antum simpulkan apa? Gak usah banyak aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simpulan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini kita bisa tersimpulkan adalah mempelajari tentang teori hidrostatik dan asas Bernoulli, dan juga mengetahui penerapan apa saja dalam sehari-hari yang dimana ada penggunaan hidrostatik dan Bernoulli-nya. Kemudian untuk praktek membuat alat tekan yang dimana menerapkan asas Bernoulli. Ya, jadi hari ini kita sudah belajar tentang tekanan hidrostatik dan prinsip Bernoulli beserta contoh-contoh penerapannya ya. Kemudian kalian diharapkan bisa menghasilkan sebuah produk, yaitu produk berupa disinfektan, dan yang satunya yaitu produk berupa alat penyemprotnya. Silakan ada yang mau ditanyakan untuk, mungkin ada yang masih bingung proses berikutnya dan sebagainya. Tidak ada? Belum ada? Ya. Jadi kalau tidak ada, Ustaz lanjutkan. Jangan lupa kalian buat dulu jadwalnya ya. Ya, maksudnya silakan direncanakan ya. Kira-kira kalian mau membuatnya itu kapan gitu. Harus direncanakan ya. Karena kalau pagi sampai siang kan kalian sekolah ya. Sore mungkin ada aktivitas apa dan sebagainya. Ya, silakan dibuat jadwalnya ya. Waktu kalian mungkin sekitar 10 hari ya untuk menyelesaikan ini. Aslinya kalau sebuah proyek mungkin harus butuh beberapa minggu gitu ya. Cuman karena ini sederhana ya, proyek yang sederhana, maka Ustaz beri waktu kalian mungkin sekitar 10 hari untuk menyelesaikannya ya. Nah, berarti mungkin nanti bisa dijadwalkan juga untuk memenuhi bahan-bahannya gitu ya. Kalau misalkan karena kalian ini kan mungkin dilarang keluar ya. Kalau semisalkan butuh bahan apa, kalian tidak bisa keluar, bisa menyampaikan ke Ustaz nanti ya di kantor ya. Butuh bahan apa saja, kemudian nanti Ustaz usahakan ya. Jelas ya? Jadi mungkin nanti kalian sepulang sekolah, langkah awalnya mungkin berarti mencari referensi lagi gitu ya. Mungkin cara membuat disinfektan, kemudian nanti sahabat alat-alat yang dibutuhkan, bahan-bahan yang dibutuhkan apa saja gitu ya. Nah, kemudian nanti kalau sekiranya kalian tidak bisa mengusahakan itu, bisa lapor ke Ustaz ya untuk diusahakan. Bisa dipahami ya? Bisa ya. Oke. Ya, terima kasih atas keaktifan kalian semua dalam proses pembelajaran kali ini ya. Semoga pembelajaran kali ini bisa bermanfaat ya, bermanfaat bagi kita semua ya. Karena tidak ada yang ditanyakan, mari kita tutup pembelajaran kita kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah.